Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu yang pertama, menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah pusat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, meningkatkan pelayanan umum. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing dari daerah tersebut. Selanjutnya UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat tinggi dan di mana meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tujuan pemberdayaan UMKM yaitu yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan langsung lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Masalah terkait pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peluang untuk terjadinya korupsi dalam pemerintahan daerah masih cukup tinggi karena kurangnya pengawasan. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah belum dapat terrealisasi secara nyata dan sesuai dengan sepenuhnya. Yang ketiga, munculnya konflik di antara daerah yang ada. Dan yang keempat, permasalahan eksploitasi pendapatan daerah. Selain itu, ada pun beberapa masalah yang timbul terkait UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu sulitnya mendapatkan modal tambahan bagi para pelaku UMKM. Kedua, sumber daya yang terbatas. Ketiga, kenaikan bahan baku pasar yang tidak menentu. Lalu yang keempat, pembukuan yang masih tertulis secara manual. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan mengenai cara bagaimana mengembangkan UMKM. Dari masalah yang ada, upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk menangani masalah otonomi daerah yaitu yang pertama, memperketat pengawasan di pemerintahan daerah. Yang kedua, memberikan pelatihan terkait pemahaman pelaksanaan otonomi daerah pada pejabat yang ada di pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga, pemerataan fasilitas sosial di setiap daerahnya agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Adapun upaya pemerintah untuk menangani masalah UMKM di Indonesia yaitu yang pertama, membuat UU Cipta Kerja yang dimana di dalamnya terdapat salah satu substansi yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Yang kedua, mengadakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN menurut PP nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 43 tahun 2020. Yang dimana di dalamnya terdapat mengenai subsidi bunga margin, belanja imbal jasa penjaminan atau IJP, penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan loss limit kredit UMKM, panjang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir atau LPDB, koperasi UMKM, program bantuan presiden atau Banpres, dan produktif usaha mikro. Lalu yang ketiga, membuat program kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang merujuk pada pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Dari kebijakan fiskal di Indonesia yaitu adanya harga eceran tertinggi atau HET atau subsidi seperti BBM dan minyak goreng.
Tujuan dari kebijakan fiskal sendiri ini yaitu yang pertama memperbaiki keadaan perekonomian. Dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintahan, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima, sehingga hal itu bisa mempengaruhi tingkat pendapatan dari nasional. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja dan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN, yaitu untuk meningkatkan laju investasi dan untuk meningkatkan output nasional. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga-harga secara umum. Kebijakan fiskal dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas, harapannya adalah agar dapat menjaga stabilitas harga. Selain itu, hal ini juga menekankan laju inflasi yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan secara nyata di masyarakat yang bisa tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara Indonesia. Globalisasi ekonomi adalah aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global atau menyeluruh dan terbuka. Artinya, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau wilayah. Pada dasarnya, negara-negara di dunia saat ini terbagi menjadi dua kelompok dalam menyikapi dan menanggapi globalisasi ekonomi. Kelompok yang menyikapi globalisasi ekonomi terdiri dari negara maju yang memiliki perekonomian yang kuat. Sementara itu, kelompok yang menolak dan memberlakukan perdagangan bebas merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi sumber daya manusia yang mengelolanya masih sangat terbatas. Indonesia sendiri memberanikan diri untuk berkecimpung dalam perdagangan bebas. Dengan ditandatangani AFTA berarti Indonesia telah siap ikut ambil bagian dari perdagangan bebas yang ada di dunia. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi ini, yaitu yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi global. Lalu yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhannya dan kualitas produk. Lalu yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Lalu yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan UMKM, untuk berkompetisi secara sehat. Lalu yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Ada tantangan yang diperkirakan akan terjadi pada perekonomian Indonesia di masa depan. Yang pertama yaitu PDB Indonesia yang termasuk dalam PDB negara ASEAN sebesar 2,16 triliun US dollar masih lebih rendah dibandingkan PDB dari negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan PDB, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dari negara lain. Yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas pun harus terus ditingkatkan dan diasah kemampuan serta keterampilannya, terlebih pada era globalisasi ini. Yang keempat, era digital juga menjadi tantangan pada sistem packaging dan pemasaran untuk terus berinovasi. Yang kelima, era pembayaran secara digital juga menjadi tantangan para pengusaha dari semua kalangan agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran. Dan yang terakhir, perkiraan akan terjadinya resesi di tahun 2023 menjadi suatu hal yang sangat mencekam dan juga merupakan tantangan terbesar yang akan terjadi di masa depan bagi negara Indonesia. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yaitu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya saing melalui perbaikan kualitas produk. Lalu yang kedua, masyarakat mulai mencintai produk dalam negeri dan turut serta mempromosikan produk-produk tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja
agar dapat bersaing dengan pekerja imigran dari luar negeri. Dan yang keempat, pemerataan pendapatan dan bahan baku produksi yang ada di Indonesia. Selain itu, solusi untuk menangani bagaimana masalah resesi yang akan terjadi di tahun 2023 yaitu untuk para pelaku usaha, mereka dapat melakukan kolaborasi antara usaha satu dengan usaha lain agar dapat memperluas jangkauan pasar yang dapat dituju. Selain itu, perusahaan atau UMKM dapat bekerja sama dan juga membuat inovasi-inovasi terbaru yang dimana akan membuat barang dagangan atau produknya agar tetap selalu sustain ada di masyarakat dan tetap dapat menjalankan bisnisnya secara stabil.